Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihil kirami ajma'in. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Tiba selaku keluarga pelugum dia dengan tuak di namamu saat sampai meninggal dunia dan bermasir, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Selaku keluarga pelugum dia jalani jalan mamu, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dijaga rezeki halal barakah, dimurahkan segala urusan akhiratnya, dunianya, kedudukan sehat, alim soleh solehah yang hafiz hafizah. Kemudian selaku guru pelugum tiang sama syiruk sani sampai meninggal dunia pun demikian, mudah-mudahan seluruh dunia akhiratnya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat sampai hajat selaku dunia akhiratnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul majlis Kanda Al-Mukarram Ustaz Shoni'in, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan walafiat, dimurahkan segala urusan dunia akhiratnya, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau, keluarga beliau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau juga lumbar jog Mekah untuk mengerjakan haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama hormati dan muliakan akhinal kiram al-mukarram Tuan Guru Nurul Watani, yang beliau bahasa baru kesasar lalu baju niki tumben lalu gelundung ataupun wagi juk niki arang 50 kilo denarang ki tumben lalu beliau kesasar. Alhamdulillah masa kesasar di jalan Allah niki ja dinara isilah celaka ki berkesasar di jalan Allah niki jadi petunjuk. Menara Tuan Guru kesasar di lain ngaji mau sampai-sampai masyarakat dinara dengan peredon dia mungkin dengan repot, apalagi Tuan Guru ki insyaallah. Jadi mudah-mudahan beliau dicang sehat walafiat, kepanjangan umur insyaallah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang sama-sama kita hormati Sampul Lumba niki Al-Mukarram Tuan Guru Sanjani. Mudah-mudahan bijen beliau niki sehat walafiat, menjadi biji sak soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Nggih, marah-marah yang baca khutbah sidang Jumat yang berbahagia. Ada pelik masjid di ini. Nggih, alhamdulillah.
Sunat Bapak Ibu ada santau nggih. Jika akan sunat sampunang pelunggum perhatian dengan sanyampian. Tapi ampun sunatan ada santau ada pertama sana sampian niki otomatis tidak akan luput daripada perintah Allah, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Niki sepertama dia pun Al-Quran, ayat niki, hadis niki harus ada santau. Pada marah makin yang mulut kita tersusun hadis, tafsir, Quran harus paling atas. Ini dedek dikira Quran paling bawaan, Quran nomor 2, terus lesan nomor 3, lesan nomor paling atas, bahkan HP hadis Quran. Di kampung niki harus paling atas tahu. Nah termasuk juga ketika pengajian Bapak Ibu maka sunnah dan niki bahwa pengajian niki atasan tahu niki pertama. Terus yang kedua nenda hikmahnya Bapak Ibu, lamun dengan ada tahu buka pengajian, ada tahu tamu, ada baca kebiakan itu maniki. Sampun nama pikir saya lain dulu gue kalau itu berpikir ya contoh makin niki ada gelas sekek niki 2 gelas kami misalnya niki gelas 2 kan niki sekek saniki ya kosong makin ya saya niki ya kosong niki ya berisi berpintan anesa desa bergelas berisi niki pindah jok niki otomatis sana apa menit paling dulu kan. Nah baru berisi mulai dan mikir ya aku sabar isi niki ada satan ada bawa niki terisi ya tujuan niki contoh gelas dan mau tamu gelas makin pada tahu kan saya sekek berisi saya sekian dek tamu dan mau tamu harus setuling pemenang juru. Nah itu ibarat makanya pun harus tamu melanasan tahun harus tamu aku kami kalau semua sebuah beda ya salah lagi kalau sebuah beda yang saya ini kan maka alhamdulillah mudah-mudahan aru sesim aru lumbar ngaji dejan rezeki pari duit buah hasil panen melimpah ruah mudah melimpah ruah duit dengan bersedekah budaya dari niki kan berlomba-lomba lalu ngaruh ada syarat sangat ngaji pas asa bergabah di ngaji belain malik manen lalu itu gapur di ngaji jadi kan. Nah jadi alhamdulillah Bapak Ibu baru udah sampai yang pelugum tian tentang cara pelugum tian niki ya pulih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saijang pelugum janiki mulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang memiliki kemuliaan hakikat itu adalah dari Allah. Namun pelugum jadi manusia jadi daratan mulia Bapak Ibu. Kita jadi mulia karena Allah memuliakan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman katakan hai Muhammad maksud Allah suruh beruni hai Muhammad sampaian hai Muhammad dakwakan hai Muhammad qulillahumma malikal mulki sampaikan hai Muhammad gimana qulillahumma ya Allah itu artinya Allahumma ya Allah qulillahumma malikal mulki katakan hai Muhammad dakwakan hai Muhammad, cerita hai Muhammad, sampaian hai Muhammad di selaku umat malikal mulki yang memiliki kerajaan itu. Sabadui raja sebenar adalah Allah. Sabing pelugum tian niki jari mulia adalah Allah. Baru tebarak 10 trik jalan untuk mendapatkan kemuliaan, ada naik derajat baik ini manusia ataupun di depan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya. Engkau ya Allah
Saican dengan niki jadi raja, tiba dengan sak mempuak kayunan ya Allah. Jadi lamun dengan jadi presiden Bapak Ibu, dengan jadi bupati, dengan jadi gubernur, bukan karena pemilihannya lebih banyak daripada yang lainnya, tapi karena memang sudah dikehendaki Allah. Maka lamun pelungguh pilih nomor 2 oleh gubernur dia kecil. Arasan pilih nomor 3 ya menang. Oh Pak pilih nomor 3 apa pilih nomor 2 segala macam. Gara-gara pemilihan, gara-gara gubernur, gara-gara bupati, ya sebab sadang dikewat. Sadengan mempilih senang ceria gembira, itu sadengan pilih, ya sengsara seumur-umur. Gara-gara pilihan kalah. Apalah gara-gara pilihan kalah sebab dia saling kewat. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dia saling sapa. Oh, dia hadirat ngaji jadi kehadiran boleh kembali menang dia. Jadi tu'til mulka man tasya. Engkau ya Allah, saican dengan jadi raja. Saya sama kayu nasi pelunggu selaku niki diluput dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Pelunggu juga ya Allah, sak cabut kerajaan niki. Saya cabut dengan jadi presiden, saya cabut dengan jadi gubernur, saya cabut dengan jadi bupati, saya cabut dengan dari camat, mantasya, engkau saja ya. Bisa mengkayuna. Mau dengan niki kayuna menjadi bupati sekalipun rendah luar, kayuna jadi bupati. Saya contoh dari kalangan sahabat Nabi Bapak Ibu, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi sejari budak, menurut akal manusia dan mungkin budak niki jadi presiden, jadi gubernur di Damaskus, dan mungkin seorang budak jadi pemerintah, jadi pemimpin budak di merdeka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala angkat derajat sebut panjang niki, maka budak Bilal bin Rabah sahitam pekat berancang itu diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, mau jadi gubernur, jadi bupati terus. Jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat Allah. Wa tu'izzu man tasha, dan Engkau yang memuliakan orang yang Kau kehendaki ya Allah. Kemuliaan dengan ini bukan karena pangkat jabatan yang tinggal. Nah saya ini ada jadi presiden belum tentu dia mulia di sisi Allah. Ada dengan jadi bupati belum tentu dengan niki mulia di sisi Allah. Kemuliaan niki hak prerogatif Allah. Saya pun mengkayuna si Allah. Di mana jadi presiden dengan niki, namun kemuliaan si Allah aja. Di mana jadi petani, tapi Allah muliakan. Wa tu'izzu man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Dan Engkau yang mencabut, yang menghinakan, yang merendahkan siapa yang Kau kehendaki. Kemarin Bapak Ibu viral niki Pak Son Haji gara-gara terkena goblok Muwi berangkat umroh kajian 4 5 badai mungkin beden tebing Bali mentereng Bali mewah mau kepeng mau beli miliar 4 miliar badai niki gara-gara terkena goblok yang kelihatannya dihinakan di depan manusia, tetapi Allah nggak suka marah niki, tangkat kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Kayak terkena goblok kena saya. Nah kebiasaan goblok terkena taik haji, ele. Iya dan Allah kayu niki Bapak Ibu. Namun Allah kayu niki tidak ada menghalanginya. Di mana dengan kelompok manusia rendahin Bapak Ibu, tapi Allah akan mengangkat derajat seseorang niki. Menurut akal manusia ini mungkin dengan niki derajat dan naik. Waktu kena goblok pada niki mungkin dengan sumpah ada 100 juta, ada 300, ada 400 juta, ada luar biasa. Tepengan Bali berangkat umroh sekeluarga, Masya Allah, langsung kaya mendadak. Itu
taktik Allah macam-macam niki. Ia pada mendengar niki ya terendah seluruh dunia. Tapi Allah kayun yang petaik derajat niki, maka tidak akan bisa direndahkan. Sebaliknya, namun dengan niki selaku sepakat yang angkat derajat tersebut dengan, tapi Allah din kayun terendahan terjatuhan sebawah-bawahnya si Allah Subhanahu wa taala. Saya contoh niki Firaun, Korun, menurut termulia si pasukan si masyarakat Mesir lain kemuliaan mana Korun dunia, kemuliaan mana Firaun dunia. Selaku orang Mesir membanggakan pangkat dan jabatan Firaun dan Korun niki Bapak Ibu. Tapi ketika Allah SWT rendahkan dia, hinakan dia, maka semua manusia bahkan binatang seluruh dunia mencercanya, melatnanya, bahasa Allah aja. Apabila wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadihil khair. Karena kebaikan itu semata-mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan niki Bapak Ibu, derajat niki pada barang 10 tingkat 10 jalan untuk mencapai derajat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ane satu pada ke derajat kayun naik derajat dengan dua. Selamput pilih derajat niki Nabi kehormatan satija si Allah baik di dunia ataupun sampai akhirat lema niki derajat antara. Saya bahasa Rasulullah, saya sebaca sholawat jukaku. Maka yang terbaca sholawat si Allah, yang dicar rahmat si Allah 10 rahmat, yang tunasam doa istighfar si malaikat 10 istighfar, yang tapusam 10 kesalahan, yang tebing 10 kebaikan, yang tangka 10 derajat. Derajat tangka si Allah Subhanahu wa taala. Macam jalan Bapak Ibu. Tunas juga Allah ada sertakan derajat, ada serta mulia. Namun naik derajat di kita tangka si Allah Subhanahu wa taala di merendah dua dengan niki di mata manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mulia. Ya bukan kena pangkat dan jabatan. Mungkin sampuna para dengan niki suwihlah dia. Mulia di sisi Allah. Agung di sisi Allah. Hormat di sisi Allah belum tentu. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun sebagian manusia ada yang mengatakan tatkala mereka diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, mereka mengatakan Allah telah memuliakan saya. Memparan diri ente mulia, bukan dari ukuran dengan itu mulia si Allah. Ini luwih mobil, luwih pangkat, luwih segala macam, mewah berkepengan luwih. Memparan ente mulia si Allah. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun sebagian manusia ada yang rezeki mepet, jeleng, sini lalu ngaji masih dinarak, sini beli beras pun sulit, yang jauh lalu ngaji dinarak 1000 jari ongkos masih syukur. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada dengan satija si Allah rezeki sekedip, tapi dia mengatakan, manusia mengatakan ahanan, dia dihinakan. Belum tentu niki. Sekalipun jelang lagu rajin ngaji, miskin sekalipun lampak balik, dia berdui motor, dia berdui sepeda motor, sepeda ocel, dia berdui sangu di nara lampakan. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wajib ngaji sembahyang, wajib tutup aurat, tutur katanya sholat. Ini yang kata sholat niki. Tutur katanya sholat ya sebab pada petai derajat dengan niki. Dengan saya berkata jorok selengekkan ucapan ini bisa direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu
jaga oleh rawa sakina saya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan sekalian orang muslim sejati ini adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan lidahnya dan perbuatannya. Ini wah yang milih raos dengan, ini wah yang mengumpat dengan, membengarau bikin dengan tutur katanya lembut, ini wah dengan tersinggung. Monara dengan tersinggung niki jadi bahan pikiran dari balik di nangan berkelur. Di jalan berjirang barang jadi pikiran datang balik dia nak tersinggung baru si rawas sekenuh ni. Di nangan kembi-kembi. Lagu-lagu dengan sakurang iman bapak ibu. Lamun wah ngerawas terserah. Pokok ada bagus yang ada dunia. Terserah ini dengan ibadah yang sakit hati teh. Yang tersinggung teh. Terserah dunia. Mau bagus sangat lah. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan seorang muslim benar-benar itu adalah orang yang bisa terjaga muslim lainnya dari ucapan lidahnya ataupun dari perbuatannya. Dalam satu syair Arab berbunyi dalam kitab Nasul Ibad, ihfaz lisanaka antakula fatubatala innal bala'a muwakalun bil mantaqi. Niki lamun dengan Jawa Barat niki lagu Sunda. Innal sesungguhnya ihfaz lisanaka antakula fatubatala. Ihfaz lisanak, jaga elak, pelihara elak, antakula fatubatala, untuk mengatakan sesuatu yang jelek sehingga engkau akan menjadi terfitnah. Lengek ucapan, dengan solah lengek tergantung ucapan. Dengan niki solah isi ucapan, lengek isi ucapan. Innal bala'a muwakalun. Sesungguhnya bala itu, fitnah itu, muwakalun itu datang tiba-tiba bil mantaqi. Ucapan biwih datang. Dengan perang gara-gara elak niki, dengan saling mati gara-gara lisan, sebab saling fitnah, sebab saling galah. Namun tegetik ini terlupa 1 tahun 2 tahun lagu nomor rawas niki bapak ibu. Sekali rawas sampai sakit tadi sampai 7 keturunan kelupaan ini adalah ini. Ya Allah, itu keturunan yang terlupa. Jadi ifas lisanaka antakula matubatan. Jaga elak untuk mengatakan yang tidak-tidak, karena mengucapkan sesuatu yang tidak-tidak itu patubatala itu bisa menjadi fitnah bagi dirimu. Timur patu ngaji lah guru rawas deh tajam rawas. Sekali ngeras dengan nikimu dia lupa-lupa. Nah itu sangat membahayakan. Karena lamun dengan niki tidak bisa jadi mulia karena ucapan orang lain. Contoh sekarang baru niki terkena goblok dengan niki naik derajat. Dengan terkena goblok kita angkat si Allah. Dengan terkena meluk kita dapat turunan si Allah Subhanahu wa taala. Udah dengan cara-cara dengan hina. Itu karena ucapan. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau yang mencabut kemuliaan itu Allah, dan engkau juga yang merendahkan orang yang mulia jadi hina. Maka kalau biasa Allah Subhanahu wa taala watur selaku niki nasai. Maka semua niki adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Yang berdunasib Allah hanya sedijan kemuliaan derajat angka sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Yang baru ibarat trik-trik
10 jalan untuk menaikkan derajat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian ini jadi mulia di sisi Allah ataupun di depan manusia. Amin ya rabbal alamin. Gitu yang sampaikan sekali tentang di dalam ibarat tentang kesunahan Bapak Ibu, di dalam kita melaksanakan amalan-amalan yang setelah amalan wajib, yaitu madan sembahyang. Nah, bahasa ulama di antara sunnah-sunnah kita lakukan ketika kita selesai melaksanakan sembahyang niki, bahwa yusannu lil musalli, disunahkan bagi orang yang sembahyang niki, ayan taqila ba'da sholatihi ila mahallin ukhra, ila mahallin akhar. Disunahkan bagi dengan saat sembahyang supaya dia pindah ba'da sholatihi, setelah sholatnya, ila mahallin ukhra, juk tempat lain. Jadi dalam sembahyang sunat setelah sembahyang fardu atau sembahyang sunat, ande temu gawe salainan iki lainan tawat malik. Ande sakami Bapak Ibu, ande sajari saksi lema ila akhirat bahwa tawat samut dukulan, samut linggihan, samut gawe melinggi tahu di dalam kebaikan iki lema yang jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada mana ngaji makin ngaji jelo Rabu samakin niki tambah linggi. Rabu selema doanan, Rabu selema malik doanan, terus doanan muter terus. Ane selapu tahu niki pisim dukulan. Dede booking tahu. Agak banyak lagu lain-lain. Niki sunah niki ada sebeli pahala. Ada sebeli jadi saksi. Ini ada seminggu dan booking tahu. Dede banyak tahu kalau bawa kipas sudah biasa aku ni. Dede pindah-pindah. Benar dengan dede tahu niki dokor musuit. Nah, jadi justru surut pindah-pindah tahu. Pindah jurumati ada sebagian selapu tahun ini bisa berdokolin. Ada penuh onas terdokol ini jadi saksi dalam ilmu akhirat. Nah, sunat ini dia sembahyang doa. Beda jadi saksi selama terperlihat Bapak Ibu yang akan diterima persaksiannya. Monite aja pelugum sami dia tahu berbangsa lama. Dia tahu ya beruni bercerita jok malaikat. Ya Allah, yang wajib ngaji yuk jurang sampai lesak jalan di sejak papan. Dia tahu lah akhirat niki. Tanggal lisan niki warna tutup Bapak Ibu. Saya jadi saksi, saksi lemak niki tanah niki. Tanah beruni sepanjang jalan niki, trotoar niki beruni. Aku ya saksi lipiran di dunia ya Allah. Si pula ini tuan ni warna ngaji joreng kira kali di tahu itu. Selalu menjadi saksi lemak. Kerodo jadi seperti sih. Gih, lemak Sabtu yang undang, niki jelasu, lemak jalur kemis jadi niki. Wagi, gih, hadir jadi niki. Hadir tanah wagi. Barang kemusak di wagi laut. Sering jauh, sering balik malam, ya Tuhan. Lagu lama motor dia mampu juga jauh jangi minimal niki orang perapat. Jadi dia sepiak dari alasan untuk pilih ngaji terus kan. Sawa'un kana ba'da fardin aw naflin. Baik itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Namun dua sembahyang zuhur, muyat sembahyang sunat pindah di tahun lain sama lain. Pindah di tahun selain kiri ataupun kanan. Ini kan sunat niki. Kenapa lihat surah maudil sujudi? Untuk memperbanyak tempat sujud. Tahu tempat ngaji, tahu tempat tukul. Lui jadi kenapa juga fa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamati. Fa innaha tushhidu lahu yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya itu nanti akan menjadi saksi yang akan menyaksikan dengan satu kulit tahun ini dengan ngaji yang jadi saksi tanah di kiamat di akhirat. Aku ya Allah jadi saksi Muntukku kala di dunia waktu ngaji. Ya diterima niki saksi niki Bapak Ibu.
Mungkin nuat ngaji niki mau tedem doang, lagu mau tukul anak niki sambil tedem. Niki pahala dua nih jadi saksi doang. Namun doa ke saksi yang sholat, gawe sholat sekalipun tedem, maka diterima saksian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pun Allah Rasulullah bahasa adalah Allah bahasa hadis qudsi, ya manusia antum syuhada'i fil ardi. Hai manusia, kamu saksi aku di bumi. Maka yang disuruh, tak benar dengan mati, Bapak Ibu tersuruh saksian bahwa Bapak Ibu jamaah sholat jenazah almarhum niki dengan sholat gih ini, dengan sholat gih ini imam niki, muida saksian, sampai wah saksian mayat niki wah ngaji, walaupun sekali saksian, maka banit kena sholat, musaksian bawa niuan ngaji piran, apalagi jika kalau ngaji tiap minggu. Sekali doang telek dengan niki sekali dalam ngaji, buat bau pihak dari saksi bahwa dengan niki dengan sholat. Maka yang bermaksud Allah, antum syuhada Allah fil ardi. Kamu itu saksi Allah di dalam bumi. Namun wah arah dengan niki, pasal Rasulullah lain di arah jenazah, di sholat jenazah. Maka beliau mengatakan, namun arah saksi yang dua dengan ini mayat niki, maka dengan niki termasuk dengan sholat, maka sholat di hadapan Allah. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, lamun sakit serminan dengan niki sholat berembet, sholat masih. Ia putus suruh Bapak Ibu, lamun gawe barang sholat wajib terutama kesunatan tanpa menjuk dengan bejodoh sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib. Ini berbunyi dan sembahyang. Bapak-bapak, ada satu tampang si dengan ada telek si dengan. Tahu satu telek si dengan di masjid, di musola. Ada kesaksian si dengan bahwa dengan kita tunda doa sholat, tentu doa tinggal ahli ibadah. Ada dengan pas asa mati, arah dari alasan bahwa dengan kita masuk dengan sholat. Dia berbunyi. Sembayang mesa di Bali, sembayang fardu mesa dalam Bali, sembayang sunat mesa dia berhubungan, dia bergaul bagi dengan lain. Bukti dengan dikit barang so dengan gawe barang sholat. Yang bermasalah Rasulullah, abdalus sholati lirrajuli fi baitihi illal maktubata. Paling sholat sembayang di padang mamun niki le Bali kecuali sembayang wajib. Maka Nabi kalau sembayang sunat niki, kenapa paling abdal niki le Bali? Ada terpelihara ini sembahyang amal ibadah daripada penyakit riak niki. Ya tujuan. Namun sembahyang wajib dia suruh nampak. Ada dengan didik suzon juga kita, juga pelugum sami bahwa dia mau sembahyang. Dia kata kena maka kena beda dengan sembahyang subuh, sembahyang fardu dia sembahyang pada dia. Ada sedih mana niki. Gara-gara itu muni diri di ibadah dengan jadi berdosa jariah. Fitnah, tergibah si dengar yang putus sunatan, lamun sampai dulu niki ya tanpa lamun sa sunat niki ya bunyi-bunyi. Bersedekah pada amal tentu dan amal bunyi. Kira pertama pada amal 2 juta. Di mana bercerita 2 juta pertama. Ini sebalik karena 2.000 pun bunyi, 10 juta pun sebut. Ustaz yang diumbang 5 juta pun sebut barang doang ni. Ni anak si Abdullah ni. Tentu sebut Abdul Karim 500, Haji Muhammad 200.000, 5 juta Abdullah. Tahu Abdullah ni. Saya aku dulu. Malik cerita diri Abdullah 5 juta. Kadang usah 5 juta. Lagu sekalipun marah niki bangun Bapak Ibu. Cerita diri wah menyumbang 100.000, 200.000 jok dengan ada sedengan niki bergairah beramal niki sunat. Bau niki pada dengan ngaji. Namun ngaji beliau suara berbeda hukum kanggo dikondisikan. Namun dengan niki terganggu gara-gara pengajian itu, gara-gara itu ngaji dengan di tahun tenda menjadi ini. Berdosa di menggawe barang sholat. Lagu-lagu gara-gara itu ngaji ada sedengan niki semangat minum ngaji belik suara, maka Abdul sunat niki boleh suara. Jadi
sodakoh, bagi ibadah niki pada dan kiasan si ulama. Nah jadi litak surah mawdi'us sujudi fa innaha tusidu lahu yaumal qiyamah. Kenapa kita disunahkan pindah Bapak Ibu? Supaya itu akan menjadi saksi lema ila jelo kiamat bahwa itu wah tahu niki udah ngaji. Nah niki tujuan. Wali alla yasuka huwa aw man khalfahu hal sallama aula. Lagu-lagu di masjid bisa berbe tetap sunatan ada sakambe ada setahun namun anak dengan datang bareh di murid dia tiba-tiba langsung bilu takbir Allahu Akbar juga semaya pada dengan di lagu di tahiyat padahal wassalam dengan baca wirid lagu sisa di lain andang di lain posisi ya. Maka teparan masih sembahyang sih dengan pada wassalam. Nah kayak imam iki Bapak Ibu lamun wassalam sunat tunjuk arah makmum atau sunat tunjuk dai lamun ide lebat di Mukabah. Niki sunat kecuali di Madinah. Lamun Madinah aja sunat menghadap jamaahnya. Lamun di timur Mekah termasuk Indonesia, Jakarta termasuk niki timur Mekah niki ja sunat menghadap utara. Dua riwayat negara Imam Bukhari dan Muslim beda-beda pendapatnya. Sesuai dengan hadis niki bahwa dikiaskan bahwa lamun di Madinah dedek menghadap ke utara, dedek menghadap ke menjadikan arah kanannya kita menuju ke jamaah, tapi menghadap ke jamaahnya sendiri. Namun pihak sebelah kanan arah ke jamaah, maka posisinya lalu membelakangi makam Rasulullah lain. Jadi dalam pendapat Imam Nabli dalam kitab Al-Abiyat Al-Majmu'. Jadi kalau selain Madinah Bapak Ibu, maka sunat afdal kita menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah 3 kali. Allahumma salam minka salam. Nah, baru menghadap ke jamaah atau menghadap kanan ini arah jamaah Daud. Menghadap utara lah pun itu tiga. Dayu ada. Ini lamun imam. Wa khasatan ba'dal fardhi, terkhusus setelah sembahyang wajib. Kenapa? Li'alla yadkhula qaribun fayadhunnuhu ba'du fi salatihi fayuqtada bihi. Bu'du bimanya jauh. Jadi supaya orang yang gorib, yang datang dari jauh misalnya, dia datang dari jauh dan tahun tiba-tiba datang menuju masjid, mengetahui bahwa dengan sembahyang di dalam masjid ini langsung memilu terus. Padahal ada dengan salam dengan ini. Aku sisa dirubah posisi biadang, dirubah betawon sehingga dengan sabar utama niki mempara masih sembahyang memilu terus. Pada dengan wassalam. Maka yang pada sunatan imam niki pindah tahu. Nabi ada tujuan wa yasulul wardu aidan idza hawala al-imamu wajhahu ila al-ma'mumina aw inhirafil imami aw al-munfaradi anil qiblati. Boleh juga mendapatkan hasil sunnah tadi. Ada sama pahala imam niki hawalal imamu wajhahu supaya imam ini mengarahkan wajahnya ilal ma'mumina menghadap kepada makmum. Ia lebih arahan wajah si imam. Jadi bau arah makmum atau bau arah dayu. Wa talul intiqali badal fardi ila nafli. Paling afdal pindah setelah sembahyang fardu ilal nafli untuk sembahyang sunat, buat sembahyang wajib makin, buat sembahyang sunat ba'diyah. Nampil yang paling afdal pindah ayyan taqila min mawdi'i sholati ila baitihi. Supaya dia pindah dari tempat sholatnya pertama pindah ke paling. Kalau masjid tahu misalkan masjid tak sembahyang zuhur hingga spirit langsung boleh ke paling terus. Nah itu paling afdal sebenarnya. Aku bareng Bapak Ibu, namun tak khawatir misalnya, ya sampai balik mau langsung sembahyang sunat dia tahu aja di pas sholat. Aku namun tak khawatir dia tahu, mau sembahyang sunat baru langsung terlampul si senina, langsung terdemak si senina. Berbeda mau wudhu malik Bapak Ibu. Kamu ada Bapak, kamu ada demak si senina jam tahu lebih dah wudhu malik. Ada masih bijam repot dan terus. Jadi, namun tak khawatir marah ini kita ada hanya dia tahu yang sembahyang sunat dari Bali. Ya, di masjid tahu ada. Masjid sembahyang sunat. Lagu namun dia khawatir
tahu sembahyang sunat bali nya paling afdal pasal ulama min maudhi'i sholatihi ila baitihi, supaya dia pindah dari tempat sholatnya yang tadi ke bali. Nah, dina berbeda ada dina malik. Misalnya sembahyang berjamaah di masjid, memilih sembahyang sunat di bali tahu. Nah, paling bagus ini. Lianna sholatan nafli fil baiti abdalu minal masjidi mutlaqan. Karena sesungguhnya sembahyang sunat di Bali itu lebih abdal daripada di masjid secara mutlak. Mutlak niki tidak ada kaitannya. Baik di Makkah, Madinah, namun di Bali, di Makkah Bapak Ibu, maka tetap sembahyang sunat niki paling abdal niki di Bali. Mutlak niki, itu namanya mutlak. Tidak ada kait, tidak ada mengatakan oh namun kecuali di Makkah jadi baru di Masjidil Haram dan abdal, kecuali Madinah tidak. Imam Malik pun berpendapat yang beliau orang Madinah sendiri, beliau tinggal di Madinah, beliau meninggal di Madinah pun beliau mengatakan bahwa tetap sembahyang sunat lebih afdal di rumah. Itu namanya mutlak. Jadi semua sepakat ulama mengatakan karena nas hadisnya mengatakan bahwa afdalus sholati lirrajuli fi baiti. Paling afdal sembahyang di padang makmum di bali. Wasama bidzalika masjidil haram. Nah niki baik itu Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi Madinati ataupun Masjid Nabawi wal Aqsa wa ghairihi ataupun Masjid Aqsa di Palestina ataupun selain daripada yang lainnya. Lamun wah Masjidil Haram Makkah Madinah atau Masjidil Haram wal Aqsa di Palestina itu lebih afdal tetap di rumah apalagi di tempat yang lain. Supaya kami Bapak Ibu ada nara upah Bali sama pihak niki. Ada lema ijari saksi juga Bali niki sama nu kesola pilih ratus juta si pihak. Kemudian dia sampai tedam doang. Jadi ia tetap tahu sembahyang sunat niki di Bali. Kita ngaji, tadwirin, sembahyang sunat, tahajud, duha, hajat, istikharah niki di Bali. Ada seberkat. Namun wah, syukur tahu tegawai ibadah Bapak Ibu zikir sembahyang salat tahu niki, maka tahu niki akan bercahaya. Pada marah cahaya bulan sama cerminan makin dari bumi niki. Ia tak bercahaya balik. Iman tepiak si pagar balik aku. Ia menggawi ibadah di tahun ini. Maka cahaya niki lebih terang daripada cahaya bintang sama cerminan makin dari langit niki. Penting ini kita Bapak Ibu. Di umumil hadis alladhi rawahu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena umumnya hadis yang telah diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shallu ayyuhan nas bi buyutikum." Hai manusia pada sembahyang kamu pada di balik. Baina abdal salatil mar'i fi baitihi ilal maktubata. Maka sesungguhnya abdal sembahyang bagi setiap dengan iki balik kecuali sembahyang wajib. Maka iki perlu dihidupkan. Wal hikmatu fihi wujuhu anil riya. Itu niki jauh. Hikmahnya pada apa disuruh marah niki Bapak Ibu? Supaya supaya dia semakin jauh daripada sifat riya, supaya dia tidak araj karena dengan lain. Namun nilai masjid terus sembahyang sunat duha bisa baru rakaat sembahyang ukur dengan tele kan sekian dengan 10 masjid ini kita baik dengan sembahyang para baru 2 rakaat sembahyang aku baru rakaat sembahyang aku paling soleh hati. Nah penyakit seperti ini namanya penyakit riya. Nah supaya ini hilang dari jiwa setiap dengan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa kanjeng Nabi, "Idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi." Apabila sudah selesai salah satu di antara kalian melaksanakan sholatnya di dalam masjid, falyaj'al li baitihi, supaya piaan di Pak Bali niki nasiban min sholati, bagian pahala daripada ibadah sembahyang. Nah, di dalam bagian niki masih sembahyang niki di piaan untuk Bali.
timbal lagi balik timbal apalagi sholat siri sholat siri duit biaya justru siri duit biaya siri duit tak manfaatan tahu niki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, al-baitul ladzi yudhkaru fihi wal baitul ladzi lam yudhkarullahu fihi kal hayy wal mayyit. Balik sa tahu zikir dia tahu niki, beke balik sa dia tahu zikir dia tahu niki pada ibarat pada madangan sa hirup beke dengan sa mati. Nah, ieu paman Rasulullah niki. Maka menarang tahu posisi majelis Bali, be pun tahu niki satagawi ibadah. Bila tahu niki maka dia akan bercahaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan si malaikat terang benderang. Sire luwih kanjeng ngaji, sire penuh kanjeng ngaji, sire terang benderangnya cahaya dari si malaikat. Baik Allah taala ja'ilun min salati khairan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala piangan asbab sembahyang niki kebaikan. Jadi tetampung kebaikan semoga Bali niki. Jadi Bali niki kita mui doang, tedem doang, berkesendak gurau, kakak-kakak pas Bali-lali cerita-cerita. Jadi piangan bagian nasib jatah Bali niki berupa kebaikan. Ada sadar rugi. Bali niki akan mengadu lemak di akhirat bahwa dia mau tahu dah lagu dinatan ibadah dia tahu aku. Tertimu sebali lemak seperti ini Bapak Ibu. Makanya pun Bali niki tisik zikir sisi ibadah semacam segala macam ibadah itu. Wa yustasna min abdaliyati yaitu salatun nafilati fil baitihi an-nafilatu yaumal jum'ati li fadilatil bukur. Nah, kecuali Bapak Ibu yusanu min abdaliyati salatin nafilati fil baiti an-nafilatu yaumal jum'ati. Dikecualikan daripada sembahyang sa'abdol lili Bali niki nabi pengecualian nafilatu yaumal jum'ati, sembahyang sunat dari Jumat. Kenapa? Li fadilatil bukuri, karena utama kita berangkat ke lema-lema lebih harum. Khususnya mamu niki, namun berangkat dulu Jumat, sembahyang Jumat solahan arwah dan berangkat. Ada kembe, barang itu ke sembahyang sunat dari masjid niki. Maka niki pengecualian apa sembahyang Jumat niki ya. Di masjid tergawe sembahyang sunat. Dan menjelang Jumat dengan istilah waktu makruh tahrim nikinya. Pira-pira negawanya tetap kanggu. Namun sembahyang selain jelang Jumat nikinya ada makruh tahrim. Seni masuk kan sebelah niki makruh tahrim gawe sembahyang kecuali ada sebab yang disebut dengan sebabul muqaddam. Nah, jadi kemudian 2 rakaat tawafi. Kemudian 2 rakaat sunat tawaf niki jadi masjid. Dalam menunggu marah nasib melemah umroh Bapak Ibu. Mudah-mudahan selaku pada niki nasib berangkat umroh nggih. Cuma dia anak kepeng lagu penting berangkat niki urusan Allah niki lemah niki. Berbeda dari urusan Allah, urusan menunggu niki lepas senyum Allah. Arah tanah lepas. Arah emas jual. Ya lepas urusan juga Allah. Ini anak bangkat lagu dibeli jualan. Tunggu udah setelah urusan yang juga Allah. Mudah-mudahan penasib lagu berduit, kepeng berduit, bangkat berduit, emas dibeli jual, berbeda dia lepas urusan juga Allah. Nah, Dede petisi jadi korban dalam kerajaan sampai Makkah doang. Nah, jadi kecuali sembahyang 2 rakaat salat tawaf, namun sembahyang sunat tawaf nikinya tetap afdal lilih Masjidil Haram. Ini boleh makam Ibrahim. Namun dia tahu dia mungkin boleh makam Ibrahim sebelah kanan. Namun dia tahu sebelah kanan, sebelah kiri. Dia tahu sebelah kiri di sekitar Masjidil Haram. Dia tahu sekitar Masjidil Haram pilih hotel. Dia tahu pilih hotel pilih Bali, pilih Indonesia. Mama niki bahasa lama. Yang penting kita sholat sunat tawaf, dia pun tak tahu dia harus lihat Ka'bah, dia harus lihat Masjidil Haram, dia pun tak tahu. Nah, jadi sunat. Nabi ada warakatul ihrami idza kana fil miqati masjidun. Dan 2 rakaat ihram apabila di miqat di arah masjid. Nah,
dalam menara masjid ya pilih mikot niki abdol sembahyang sunan ihram niki di masjid misal masjid Tanaim misal masjid Jarona masjid Hudaybiyah tetap abdol di masjid niki taring sekedip au khafafata sunnatir ratibati lidhaikil waqti ataupun khawatir makin gawe sempit waktu kecuali enggak ada kata waktu gawe niki di masjid ya masjid gawe daripada di Bali awlibu di manzilihi atau karena jauh rumahnya maka boleh jika sembahyang zuhur nanti ditahu sembahyang di Bali balik 2 kilo melambat asar ditahu tu berarti dia sembahyang sunat nah dipijak pengucarian baik aw khafat tahawuna bitakhiriha atau dia khawatir menyepelekan ke akhirat lamun datang temui kur sembahyang sunat atau mau sembahyang di Bali lalu datang kanak-kanak kenu rame boros sembahyang sunat. Nah, kalau niki khawatir marah nikinya tetap abdul gawe di masjid. Niki tentang keutamaan kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Karena sekarang Bapak Ibu sampun waktu zuhur sudah tiba, niki dulu saya sampaikan. Menara kurang lebihnya yang maaf bila sudah selesai. Yang sampaikan kena oleh Allah salah ini kekurangan pribadi yang sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.